Menurut Banks, pelaksanaan pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses yang berkelanjutan, bukan sebagai suatu yang kita lakukan sekarang. Dengan demikian, proses berkelanjutan merupakan pemecahan masalah yang merupakan target dari reformasi pendidikan multikultural. Pendekatan Banks menggunakan bentuk pengembangan dan pendekatan pendidikan multikultural dalam proses pembelajaran di sekolah. Tahap-tahap integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum. Sejak tahun 1960-an dapat diidentifikasi ada 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum. Pendekatan kontribusi. Ciri pendekatan kontribusi adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum, yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Karakteristik penting dari pendekatan kontribusi adalah bahwa kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar, tujuan, dan karakteristik. Pendekatan kontribusi memberi kesempatan pada guru untuk mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum secara cepat dengan memberi pengenalan tentang kontribusi etnis terhadap masyarakat dan budaya. Pendekatan aditif. Tahap kedua pendekatan penting lain terhadap integrasi materi etnis terhadap kurikulum adalah penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Pendekatan aditif memungkinkan pengajar untuk memasukkan materi etnis ke dalam kurikulum tanpa restrukturisasi suatu proses yang akan memakan waktu, usaha, latihan, dan pemikiran kembali dari maksud, sifat, dan tujuan kurikulum yang substansial. Pendekatan aditif dapat menjadi fase awal dalam upaya reformasi kurikulum transformasi yang didesain untuk menyusun kembali kurikulum total dan untuk mengintegrasikannya dengan materi, perspektif, dan kerangka pikir etnis. Pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Perspektif berpusat pada aliran utama adalah hanya satu di antara beberapa perspektif dari mana isu, masalah, dan konsep dipandang. Lebih dari itu, tujuan seharusnya memungkinkan siswa untuk melihat konsep dan isu lebih dari satu perspektif dan melihat peristiwa, isu, atau konsep yang sedang dipelajari dari sudut pandang kelompok etnis, budaya, dan ras partisipan yang paling aktif atau berpengaruh. Pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik siswa untuk melakukan kritik sosial, perubahan sosial, dan mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan. Dalam pendekatan ini, pengajar adalah agen perubahan sosial yang meningkatkan nilai-nilai demokratis dan kekuatan siswa. Dalam mengimplementasikan pendekatan-pendekatan pendidikan multikultural, banyak bergantung pada peran dan kemampuan guru dalam multikulturalisme. Karena itu, peran guru di dalam pendidikan multikultural di sekolah sangatlah penting. 4 pendekatan tersebut sebenarnya dapat dilakukan untuk mengintegrasikan materi multikultural ke dalam kurikulum dan dapat dipadukan dalam situasi pengajaran yang aktual dalam semua mata pelajaran.
Memang dalam hal ini lebih mudah diimplementasikan pada pelajaran yang berkaitan dengan sosial budaya. Satu pendekatan seperti pendekatan kontribusi dapat dipakai sebagai wahana untuk bergerak ke tahap yang lain, yang lebih menantang secara intelektual seperti pendekatan transformasi dan aksi sosial. Dengan begitu, tahap pendekatan yang lebih tepat dilakukan di jenjang persekolahan yaitu dengan pendekatan aksi sosial, di mana dalam pendekatan ini peserta didik sudah diminta untuk menerapkan langsung tentang konsep, isu, masalah yang diberikan kepada mereka. Karena tujuan pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik peserta didik mampu melakukan kritik sosial, mengambil keputusan, dan melaksanakan rencana alternatif yang lebih baik. Selain itu, tujuan utama adalah menyiapkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, nilai, keterampilan bertindak, dan peran aktif dalam perubahan sosial, baik dalam skala regional, nasional, dan global.